warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak-anak. Selamat pagi. Semoga anak-anakku di rumah tetap sehat walafiat dan kita masih belajar dalam sistem online. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih yang dimana nanti kita akan membahas tentang akibat meninggalkan sholat fardu. Nah, akan tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Ibu pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini, yaitu tentang akibat meninggalkan sholat fardu. Sholat fardu 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah, di sini Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238 yang dimana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta atau asar, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, di sini dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa kita diminta untuk menjaga sholat kita. Peliharalah semua sholatmu, sholat fardu maupun sholat sunnah. Di sini maksudnya semua sholatmu, sholat fardu dan sholat sunnah. Kemudian peliharalah sholat wusta atau asar. Kenapa Allah meminta kita untuk memelihara sholat wusta atau sholat asar kita? Karena setiap satu hari itu amal kita ditutup ketika waktu asar. Nah, dari bangun tidur itu amal kita dicatat dalam buku catatan malaikat rakib dan atid, dan ditutupnya pada semua amal kita pada hari itu ketika waktu asar. Nah, apabila kita meninggalkan sholat asar, anak-anakku, jika kita meninggalkan sholat asar, maka semua amal yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai ditutupnya buku catatan kita, maka semua amal kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka kita harus lebih menjaga sholat asar kita. Nah, Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, kita diminta dalam sholat itu kita khusyuk, yaitu kita berfokuskan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan pemikiran kita mengenai dunia. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Nah, karena sholat itu merupakan tiang agama, tangga pokoknya kita, semua amal kita. Jika kita meninggalkan sholat itu, maka kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Nah, di sini dosa meninggalkan sholat fardu. Dosa meninggalkan sholat fardu. Yang pertama, jika kita meninggalkan sholat subuh.
meninggalkan sholat subuh, satu kali meninggalkan sholat subuh, maka akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun. Yang dimana 30 tahun itu sama dengan 60.000 tahun di dunia. Anak-anakku bisa bayangkan 30 tahun kita disiksa di dalam api neraka, yang dimana siksaan itu di sana di akhirat sama dengan 60.000 tahun lamanya di dunia. Sedangkan usia kita hanya manusia pada akhir zaman ini usianya minimal 65 tahun atau 100 tahun. Apakah cukup amal kita? Nah, itulah sebabnya kita diminta untuk menjaga sholat kita. Jika kita sudah menjaga sholat kita, maka amal-amal yang lainnya akan mengikuti. Seperti itu. Kemudian kedua, jika meninggalkan sholat zuhur, dosanya sama dengan membunuh 1.000 orang umat Islam. Nah, jika kita meninggalkan satu kali sholat zuhur, maka dosa kita sama dengan membunuh umat Islam sebanyak 1.000. Itu. Kemudian sholat asar. Jika kita meninggalkan sholat asar, maka dosanya sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Betapa hebatnya, betapa besar dosa kita apabila kita meninggalkan sholat asar. Nah, selain itu juga, jika kita meninggalkan sholat asar, maka semua amal kita dari pagi hari sampai sore itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya, jika kita meninggalkan sholat maghrib, dosanya sama dengan berzina dengan orang tua. Astagfirullahaladzim. Jika kita meninggalkan satu kali sholat maghrib, maka itu sama saja dengan kita berzina dengan orang tua kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari perbuatan tercela seperti itu. Kemudian, jika kita meninggalkan sholat isya, maka tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal di bumi atau di bawah langit serta makan dan minum kita. Maka jika kita meninggalkan sholat isya, kita tidak akan diridhoi hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi dosa apabila kita meninggalkan sholat fardu. Tapi di sini ibu yakin anak-anakku pasti rajin melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Ini sebagian dari dosa meninggalkan sholat fardu. Nah, nanti di materi selanjutnya ibu akan menjelaskan siksaan-siksaan apabila kita meninggalkan sholat fardu. Siksaan kita di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Ibu harapkan semoga kita semua menjaga sholat kita, sholat fardu kita maupun sholat sunnah. Seperti itu. Nah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu berikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku dan kita semua. Nah, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.